Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh. Ngobrol pagi sama Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya saudara-saudara, kita ini seringkali mengalami kepanikan, kebingungan yang sangat luar biasa, sehingga ketika kita melihat sekeliling kita, kanan kiri jalan yang kita lalui buntu, kembali kepada jalan ke belakang juga buntu, maju tidak bisa, itulah yang disebut dengan panik. Dan ketika kita panik atau kebingungan penuh, kita ini seringkali meminta pertolongan kepada orang lain tidak ada. Bahkan berseru-seru mengharapkan dari saudara, dari sahabat, bahkan dari gereja pun tidak ada. Nah, saudara, dan ketika itulah mungkin kita akan berseru, "Tuhan, kenapa kita tidak ditolong? Saya ini sedang panik. Saya ini mungkin akan mau mati." Nah, saudara-saudara, pada saat panik seperti itulah kita kadang-kala lupa bahwa kita ini mempunyai Tuhan yang hidup. Kita lupa mempunyai Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus. Memang penulis dalam Injil Matius pasal 8 ini, mengapa ia menuliskan Yesus tidur? Saudara, Yesus tidur. Yesus tidur bukan berarti dia ini tidak peduli dengan keadaan seperti itu, saudara. Yesus tidur bukan berarti dia sengaja. Memang dia sedang tidur karena mungkin kelelahan dengan segala pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kelelahan dengan pelayanan-pelayanan yang dalam perjalanan selama Tuhan Yesus mungkin tertidur. Tetapi ketahuilah, hanya fisik Yesus yang tertidur, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah tertidur. Kemuliaan Tuhan tidak pernah tertidur. Keagungan Tuhan tidak pernah tertidur, saudara. Ini yang harus kita tahu. Kuasa kemuliaan Tuhan tidak pernah tertidur. Perlindungan Tuhan tidak pernah tertidur. Pertolongan Tuhan tidak pernah tertidur. Penghiburan Tuhan tidak pernah tertidur. Sebab itulah hari ini kita mungkin di tengah badai gelombang yang dahsyat, mungkin perahu kehidupan kita mulai goyah. Ingatlah, perkataan tertidur bukan berarti kuasa Tuhan dibatasi. Ya, pertolongan Tuhan terbatas. Tidak. Sebab itulah Tuhan ketika dibangunkan dengan perkataan, "Tuhan, tolonglah. Kita ini mau binasa." Ya. Kita ini mau mengalami suatu ketenggelaman. Kalau dalam bahasa yang lain, we are going to drown. Kita ini akan tenggelam, kita ini akan tidak ada jalan di tengah hidup ini, Tuhan. Ya, saya ini akan tenggelam, mungkin juga Tuhan akan tenggelam, Tuhan mungkin juga akan binasa, Tuhan mungkin juga akan merasakan musibah ini. Sebab itulah, kalau mungkin orang lain yang tertidur dibangunkan, ya mungkin panik juga. Tetapi yang dibangunkan adalah Tuhan, di mana sekali lagi saya katakan kuasanya tidak pernah dibatasi apapun, pertolongannya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Saudara, kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah tidak dibatasi oleh apapun. Sebab itulah ketika Tuhan dibangunkan, ia berkata dengan kuasa, dengan
dengan sesuatu yang tidak terbatas. Mengapa kamu takut? Ya, seolah-olah kamu tidak boleh takut di tengah badai ini. Karena ada aku yang hidup. Kedua, mengapa kamu kurang percaya? Inilah yang membuat kita ini seringkali kepanik. Ketika panik, kita ini meniadakan keberadaan Tuhan. Ketika kita ini panik, meniadakan sesuatu hal yang Tuhan nyatakan, saudara-saudara. Ini yang tidak boleh. Ingat, saat panik, mungkin kita bisa berseru pada Tuhan. Tetapi jangan sampai meniadakan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itulah Tuhan, lalu Tuhan Yesus bangun, menghati angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Nah, ini saudara-saudara yang menunjukkan kita punya Tuhan yang maha kuasa, tidak terbatas oleh apapun pertolongannya, tidak ada batas apapun kuasanya, mujizatnya, kemampuannya, tidak ada batas. Sebab itulah, maka heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Barulah ketika kuasa Tuhan dinyatakan, mata mereka menjadi melek, mata mereka menjadi terbuka. Saudara-saudara, kejadian ini kiranya boleh terjadi hanya pada kehidupan rasul-rasul. Tapi jika ini terjadi pada kehidupan saya dan saudara, ayolah, biarkan mata kita tetap melek, ya, pandangan kita tetap melek bahwa kuasa Yesus tidak pernah terbatas. Mujizat Yesus tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan, kedahsyatannya tidak pernah terbatas. Selalu ada. Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Sebab itu, janganlah kita takut hari ini. Janganlah kita merasa panik, jangan kita merasa kebingungan yang dahsyat, karena kita tetap mempunyai Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, hari ini perjalanan hidup kita akan diberkati Tuhan, ya, semua akan ditolong oleh Tuhan, dan kita akan memiliki Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia ada dalam kehidupanmu pribadi, ia ada dalam kehidupanmu dalam rumah tangga, dia ada dalam kehidupanmu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam sebagainya. Itu yakinilah bahwa Yesus yang kita punya adalah Tuhan yang maha kuasa dan tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, dan oleh keadaan apapun. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bangga pada hari ini kami mempunyai Allah seperti Engkau yang dahsyat. Kami bangga mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Kami yakin perjalanan hidup kami akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, berkati kami dalam rumah tangga, pekerjaan pribadi, dalam pelayanan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yakinilah Engkau punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak terbatas. Salam Ngopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati.